Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo, selamat siang Pesona Inspira. Kembali bergabung bersama saya Iqbal Santosa dalam Bincang Pendidikan, di mana hari ini kita akan membahas tema mengenai menumbuhkan kepemimpinan murid melalui student agency. Tentunya seperti biasa ya, kalau hari Jumat kita akan berbincang mengenai pendidikan selama 1 jam ke depan. Jadi bagi Pesona Inspira yang ingin bertanya, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami, bisa melalui nomor di 0823 2383 9996, atau Pesona Inspira juga bisa mendengarkan talkshow kami melalui link streaming ada di pesonafm.wonosobo.go.id, serta bisa melihat konten kami melalui YouTube, yaitu ada di Radio Pesona FM Wonosobo. Seperti biasa, kalau kita memulai bincang pendidikan, tentunya Iqbal tidak sendiri, sudah ada 2 narasumber yang hadir di studio Radio Pesona kali ini. Untuk narasumber kita yang pertama, mari kita sapa ada Ibu Ratnasari Dewi selaku Kepala SD Negeri Gondang Watu Malang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Iqbal. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah ya. Kemudian untuk narasumber yang kedua kita ada Ibu Ais Nur Elisa selaku Guru SD Negeri 2 Wonoroto Watu Malang. Selamat siang Bu. Selamat siang Mas Iqbal. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini hari ini tema kita menarik sekali, di mana menumbuhkan kepemimpinan murid melalui student agency. Mungkin Pesona Inspira juga masih banyak yang bingung ataupun kurang familiar dengan istilah yang digunakan, yaitu student agency pada tema kali ini. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu itu Bu. Apa yang sebenarnya disebut dengan student agency? Oke, siapa dulu nih Mas Iqbal? Boleh, dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, Pesona Inspira gitu ya Mas, ya, istilah penyebutannya. Pesona Inspira kali ini kita akan berbincang terkait student agency atau kepemimpinan murid gitu ya Mas ya. Tapi sebelum itu, sebelum saya bicara tentang apa sih sebetulnya student agency itu, izinkan saya untuk bercerita dulu nih Mas. Boleh, ya, bercerita dulu. Jadi ada seorang tokoh namanya Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau memiliki filosofi pendidikan Mas, yang menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada perkembangan karakter dan budi pekerti murid. Kemudian salah satu filosofi KHD, beliau menyebutkan bahwa pendidikan ini merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi pendidikan itu adalah tuntunan bagi anak-anak untuk hidup tumbuhnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu menuntun segala kodrat anak yang ada pada anak itu, kemudian agar mereka menjadi manusia sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian kodrat anak ini apa saja sih? Ada 2 nih Mas. Ya, kodrat anak adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu di mana lingkungan anak tumbuh dan berkembang. Sedangkan untuk kodrat zamannya yaitu berhubungan dengan waktu atau zaman di mana anak itu tumbuh dan belajar. Filosofi ini salah satunya berfokus pada 3 azas utama yang kita sudah sering dengar ya Mas, tentang ing arso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Kemudian adapun peran guru dari terkait dengan filosofi KHD ini ada yaitu dalam kegiatan pembelajaran guru adalah berperan sebagai fasilitator saja. Iya, guru itu perannya adalah sebagai fasilitator dalam upaya menuntun murid tadi. Tadi kan pendidikan itu adalah tuntunan gitu ya Mas ya. Nah, peran guru ini di sini adalah sebagai fasilitator saja dalam menuntun murid sesuai dengan kodratnya tadi. Yang salah satunya yaitu dengan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, inilah kepemimpinan murid. Udah sampai ya Mas ya di student agency-nya ini di kepemimpinan murid. Jadi menurut pemahaman saya ini ya Mas ya, kepemimpinan murid itu atau student agency ini adalah kemampuan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajarannya sendiri. Pemimpin sebagai bagi proses pembelajarannya sendiri, sehingga dapat memunculkan
rasa tanggung jawab atau kesadaran pada diri murid itu sendiri dalam proses pembelajarannya, dan tentunya murid akan mendapatkan pemahaman yang mendalam dari proses pembelajarannya tersebut. Itu Mas Iqbal. Oke, ini berarti menarik sekali sebenarnya, tujuannya juga untuk membantu proses pembelajaran yang dilakukan oleh murid tentunya. Iya, betul ya, Bu? sekali Mas Iqbal. Oke, nah ini kan kita apabila berbicara mengenai siswa tentunya tujuan utama atau mungkin bisa dibilang aktivitas utamanya adalah belajar. Iya. Seperti yang dibilang tadi, tugas seorang guru sebenarnya hanya membimbing, Iya, agar Menuntun gitu ya, menuntun Mas, seperti iya. itu ya, agar sang siswa juga bisa memiliki jiwa kepemimpinan. Ini sejauh apa guru bisa ikut ambil bagian agar si murid ini punya jiwa kepemimpinan yang cukup tinggi ini, Bu? Tentunya karena tadi di awal kan memang kita sebagai guru tugasnya sebagai fasilitator gitu ya Mas ya. Berarti kita perannya utama nih Mas di Oke. sini. Tetapi pembelajaran itu jangan berpusat pada gurunya, Oke. tetapi lebih berpusat pada muridnya. Kita hanya memfasilitasi saja, proses pembelajarannya nanti akan dilakukan oleh murid dengan cara menumbuhkan kepemimpinan murid ini. Intinya bahwa guru sebagai fasilitator, memberikan pelayanan, mendampingi anak ketika anak nanti mungkin keluar dari koridor dari jalannya. Oke, Nah, baik. kita harus tetap melihat ketujuannya, Mas, ketujuan awal. Jadi guru harus tetap mengingatkan ketika anak di proses perjalanannya itu kok agak belok sedikit gitu. Nah, ini kita tugasnya menuntunnya ini di sini nih. Peran guru itu sangat utama nih, Mas. Oke. Jadi nggak bisa tergantikan oleh apapun nih sebetulnya. Oke, karena guru digugu dan ditiru. Ditiru ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bu Ais, Bu. Ini kan tadi sudah dijelaskan mengenai student agency juga. Nah, ini seberapa penting sih agar jiwa kepemimpinan ini muncul di dalam diri seorang murid melalui si student agency ini? Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Iqbal. Sedikit saya ulas mengenai konsep kepemimpinan murid tadi yang sebenarnya berakar dari prinsip ya Bu, bahwa setiap murid itu punya kemampuan dan keinginan itu untuk secara positif itu mempengaruhi kehidupannya dan juga kehidupan yang ada di sekitarnya gitu Mas. Jadi kepemimpinan murid ini dapat dilihat kapasitasnya untuk menetapkan tujuan dalam pembelajarannya, kemudian merefleksikan pembelajarannya dan bertindak secara bertanggung jawab atas pembelajaran yang sudah dipilihnya. Iya, sudah Kemudian- punya bawaan gitu ya Mbak Betul, Edis ya. Dari lahir betul. sebetulnya kita dilahirkan itu sudah punya Betul. watak Oh iya, bawaan iya. itu Oke, loh Mas. oke. Nah, Ada karakter iya. tersendirinya Karakter ya? tersendiri. Oke. Tugas guru hanya tinggal menebalkan Menebalkan. Oh, oke. garis yang samar-samar tipis-tipis itu. Betul. Garis mana yang ingin kita tebalkan gitu ya Mbak Elis Iya ya. betul. Nah tadi sudah diulas sama Bu Dewi mengenai kesesuaian dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak Pendidikan Nasional kita menuntun ya Bu ya, Betul menuntun tumbuh sekali. kembang murid sesuai dengan kodratnya. Ada kodrat zaman dan juga kodrat alamnya. Alam. Nah, student agency ini sejalan dengan filosofi tersebut karena memberikan ruang seluas-luasnya bagi murid untuk mengembangkan potensi dan bakatnya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Gitu ya, Bu. Iya, betul sekali. Nah, konsep kepemimpinan murid ini tadi juga sudah dipertegas lagi, itu sangat dekat juga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro ya, meskipun istilahnya tuh asing ya Bu ya. Iya, betul. Student agency gitu Betul. kan, sepertinya kayak asing gitu. Tapi ternyata esensinya itu sama dan sejalan dengan filosofi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Seperti itu, Mas. Oke, nah ini cara-caranya nih sekarang kita akan membahas mengenai bagian tersebut. Tentunya kita ingin agar siswa-siswi ini bisa memiliki kepemimpinan ataupun memiliki karakter yang tadi sudah dibilang guru ini tinggal menebalkannya saja. Nah ini cara yang dilakukan guru, kira-kira habit-habit atau kebiasaan seperti apa saja yang dilakukan di sekolah agar kepemimpinan itu juga bisa tumbuh. Oke. Saya dulu atau Bu Dewi dulu? Monggo. Mbak Elis dulu boleh. Gantian ya Mas ya. Boleh. Nanti giliran saya kayaknya. Giliran Mas Iqbal. Kalau saya adalah teknikal gitu ya, Iya. Mas, langsung ke kelas gitu. Nah, ada beberapa cara untuk dapat mengimplementasikan student agency di kelas. Ada banyak ya Bu. Nah, yang utamanya itu sebenarnya kuncinya itu adalah kita memberikan kepercayaan kepada murid untuk mereka diberikan kesempatan bagaimana mengembangkan dirinya sendiri gitu. Jadi tugas kita itu cukup mendampingi murid agar mereka bisa mengembangkan potensinya
potensi kepemimpinannya ya maksudnya ya, agar mereka sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan konteksnya dan kebutuhannya. Jadi kita mengurangi kontrol kita sebagai guru. Oke, berarti Tidak ada semua- rasa percaya yang diberikan kepada murid Betul, juga perlu kita berikan kepercayaan. Tidak semua kita atur gitu ya. Kalau diatur apa-apa kan nggak enak. Kita tidak diberi keleluasaan untuk berpendapat, beride. Wah, betul. Nah iya, jadi murid pun demikian ya Bu ya. Iya, betul Perlu sekali. diberikan kepercayaan tersendiri. Ini misalnya nih Mas, murid mau ditonjolkan. Student agency-nya gitu ya. Jadi kita itu mau mengarahkan murid itu supaya mereka bisa berpendapat sendiri, membuat pilihan-pilihan sendiri. Itu istilahnya choice, Mas. Kemudian mereka juga setelah itu diberikan diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, idenya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian mengomunikasikan rasa ingin tahunya dan pemahamannya kepada orang lain juga. Itu namanya voice. Jadi tadi ada choice, ada voice, dan yang terakhir ada ownership, di mana mereka itu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajarnya. Dan apa yang mereka lakukan atas pilihan dari choice dan voice-nya itu perlu dipertanggungjawabkan. Nah, jadi untuk membangkitkan atau mendorong tumbuhnya student agency ini kepemimpinan perlu ini. ada choice, voice, dan ownership. Iya. Nah, kalau teknikal kepembelajarannya kita bisa melakukan berbagai hal yang menarik. Di antaranya yaitu kita bisa melakukan pembelajaran berbasis proyek. Oh, seperti itu juga bisa ya ternyata. Ya, siswa itu diberikan kesempatan untuk memilih ya, mau bekerja secara mandiri atau berkelompok proyeknya itu. Kemudian juga bisa dengan kita aktifkan melalui diskusi kelas, di mana kita menciptakan ruang yang nyaman bagi murid untuk berbagi ide, berbagi pendapat, kemudian juga pertanyaan. Ada banyak sih Mas, kemudian pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, Iya, gitu ya Bu. betul Ada sekali. banyak yang perlu kita terapkan untuk menonjolkan student agency di kelas kita, seperti itu. Iya. Barangkali ada tambahan dari Bu Dewi? Oke, iya terkait tadi ya Mas ya, VCO itu kita kenalnya dengan VCO, Oke. voice, choice, Nah, ownership. ownership, Iya, betul. kita harus memunculkan itu biar terbentuk student agency-nya, kepemimpinan muridnya. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk memunculkan kepemimpinan murid tadi, diantaranya ya kalau tadi Bu Elis kan lebih ke teknis di kelasnya Betul. gitu ya Mas ya. Kalau saya mungkin secara umum, secara garis besar gambarannya itu yaitu dengan cara misalnya yang pertama tadi seperti Bu Elis katakan, memberikan peluang. Betul sekali. Kita berikan peluang seperti tadi, berikan kesempatan kepada anak, berikan kepercayaan kepada anak gitu ya, apapun yang akan dia lakukan. Kemudian untuk mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu yang tadi sudah diputuskan di depan. Kemudian ajak siswa memahami alasan dibalik materi yang dipelajarinya tadi. Jadi ketika anak sudah tahu kenapa dia harus belajar tentang materi ini, itu nanti arahnya ke tujuan ya Mas ya. Nanti apa sih korelasinya ke kehidupan kita? Kita belajar seperti ini tuh sebetulnya apa sih manfaatnya? Iya. Misalnya matematika gitu ya Mas ya. Kita menghitung atau perkalian. Apa sih korelasinya dengan kehidupan? Di kehidupan itu manfaatnya untuk apa? Nah, Oke. kita giring anak untuk mengetahui itu dulu sehingga nanti anak bisa mengikuti prosesnya itu sesuai dengan tujuannya ini Oke, tadi. berarti juga memunculkan pikiran-pikiran kritis di antara para murid Betul juga ya, Bu? sekali, iya. Kemudian peran guru di sini tadi saya ingatkan lagi hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber utamanya gitu. Anak bisa mencari informasi dari berbagai sumber gitu. Kita hanya fasilitas saja, berikan fasilitas saja. Kemudian untuk pusatkan kegiatan pada murid sehingga murid benar-benar berperan aktif di setiap proses pembelajarannya. Apapun itu, mulai dari memunculkan idenya, kemudian dari tadi mengambil keputusan mana yang harus diambil, kemudian untuk pelaksanaannya sehingga dia lebih bertanggung jawab dari apa yang sudah dia putuskan. Kemudian yang kedua, mungkin kita sebagai guru jadi role model gitu Nah, ya Mas. iya. Ya, kita Sering jadi kalinya ya, Bu. Betul. Jadi role model di mana guru dan tidak hanya guru sih, sebetulnya kita harus kolaborasi dengan orang tua juga ya Mas ya. Karena pendidikan yang pertama itu kan di keluarga, kemudian sekolah, baru itu dibawa ke lingkungan biasanya seperti itu.
Nah, kemudian melatih keterampilan kepemimpinan dengan cara bagaimana? Selenggarakanlah kegiatan-kegiatan yang dapat melatih keterampilan kepemimpinan murid. Kemudian seperti diskusi kelompok tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Elis, presentasi, kemudian proyek kelompok, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa memunculkan keterampilan kepemimpinan tadi. Kemudian berikan kesempatan bagi siswa untuk aktif berdiskusi. Ya, aktif berdiskusi dan bereksperimen dengan memperhatikan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh setiap individu tersebut. Jadi anak kan punya potensi ya Mas ya, bakatnya. Nah kita harus memperhatikan itu juga, tidak boleh memaksakan. Kita nggak boleh jadi Over control gitu ya Bu? Iya, atau diktator seperti nah, itu. gitu. Kalau yang dulu kan mindsetnya lebih ke teacher center gitu ya Mas, Iya, semua betul berpusat sekali. pada guru. Guru sebagai pelaku utama, anak harus manut, harus nurut apa Iya. keinginan guru, mau dibentuk seperti apa. Ya. Kalau sekarang pembelajaran sudah lebih bergeser gitu ya Mas ya, lebih ke berpusat pada murid itu sehingga anak bisa lebih aktif. Kemudian untuk yang keempat, memberikan dukungan. Tentunya kita harus memberikan dukungan dan bimbingan kepada murid itu tadi yang menunjukkan potensi kepemimpinannya. Yang kelima yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif. Betul sekali Mbak Elis tadi kan sudah menyampaikan ya, kita ciptakan lingkungan yang kondusif, sekolah yang aman, nyaman, dan mendorong partisipasi aktif dari murid itu sendiri. Mungkin itu tambahan dari saya Mas Iqbal. Oke. Ini saya juga ingin bertanya kepada Bu Ratna selaku mungkin kepala sekolah yang mungkin memiliki pandangan yang lebih luas dari berbagai jenjang, karena selaku kepala sekolah dasar dari jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tadi sempat disebutkan bahwa kodrat siswa kan ada dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Apabila melihat saat ini mungkin juga melihat ada perbedaan baik di kelas 1 ataupun kelas 6 ataupun dengan pengalaman-pengalaman yang kita ketahui dulu, lingkungannya juga sudah berbeda, zamannya juga berbeda juga. Ini tantangannya seperti apa Bu? Melihat kodrat-kodrat yang sekarang dialami oleh siswa yang memang cukup jauh dari yang kita alami seperti itu Bu. Betul sekali ya Mas. Berbeda sekali ketika dengan zamannya saya gitu. Sekarang kan namanya istilahnya apa ya? Gen Z dan Gen Alpha gitu ya Mas. Gen Alpha. Betul. Yang dimana mereka kesehariannya itu ya bergelut dengan digital. Betul. Itu ya Mas ya, gadget itu dan sebagainya. Lah kita ya harus bisa menyesuaikan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid itu tadi ya. Kodrat zamannya, anaknya hidup di zaman yang seperti ini. Jadi pembelajaran juga harus bisa memfasilitasi murid menggunakan digitalisasi itu ya, harus masuk di sekolah gitu. Mungkin kalau di sekolah saya sudah dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan menggunakan misalnya browsing untuk anak, silahkan mengerjakan menggunakan link-link yang dibagikan oleh guru, atau mungkin bisa mencari sumber belajar dari internet dan sebagainya. Mungkin itu ya Mas Iqbal ya. Nah kemudian gue udah bahas nih Bu, tadi sebagai orang yang mungkin lebih ke praktek setiap harinya, ini mengingat anak-anak zaman sekarang juga sekarang kayaknya maunya gadget ya Bu. Ini cara menghadapi apabila permintaan gadget di anak-anak pengennya mungkin belajarnya lewat gadget lagi, ini gimana menghadapinya? Kalau kita kondisional sih Mas, tergantung dengan tujuan pembelajaran. Kembali lagi ke tujuan pembelajarannya kita mau apa. Kalau misalkan bisa terfasilitasi dengan gadget, kenapa enggak? Kenapa kita enggak maksimalkan gitu? Ya, jadi kemarin kita pakai MPI, media pembelajaran interaktif itu, pakai Canva ya Bu, memaksimalkan Canva di HP masing-masing siswa bisa diakses gitu. Kemudian mereka bisa secara interaktif belajar di situ dari materinya, kemudian gamesnya, terus ada lagi banyak ya Bu, ada kuisnya, ada yang mereka bisa gerakan secara 3D itu, misalnya ada sistem pendengaran. Nah, kita kan nggak bisa nih lihat secara langsung atau lihatnya paling di buku itu kan 2D ya. Nah, kita bisa 3D kan, bisa geser-geser. Oh, ini tuh koklea gitu. Jadi kita kalau misalnya bisa pakai digital, kenapa tidak? Jadi kita nggak menolak zamannya ya. Nggak, karena nanti akan bertentangan dengan kodrat alam, kodrat zamannya ya Bu ya. Tidak memenuhi kebutuhan kodrat zaman anak pada zaman sekarang. Seperti berarti itu. mau tidak mau juga guru juga harus berevolusi tentunya ya Bu. Oh ya harus itu harus Mas. Kita harus belajar ya Mas ya. Mungkin awalnya kita pembelajaran hanya dengan menggunakan buku saja. Nah sekarang kita
perlu tahu itu apa LCD, kita harus bisa mengoperasikan Beralih. laptop gitu ya, Betul. walaupun yang sudah generasi mungkin seperti saya dan di atas saya gitu ya. Harus ekstra nih Mas belajar biar bisa memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat zamannya tadi itu. Mas. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai kodrat zaman di mana tantangannya zaman sekarang adalah era digital tentunya. Bagaimana dengan yang tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya anak ini sedari lahir itu sudah punya karakternya masing-masing. Tentu berbeda sekali antara siswa satu dengan siswa yang lain. Bagaimana cara guru ini menghandle ini, Bu? Antara perbedaan karakter yang mungkin bisa sangat berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain dalam membentuk jiwa kepemimpinan mereka. Oke, ini sepertinya pasti terjadi di kelas ya Bu. Iya, pasti Di ada. kelas kita pasti ada perbedaan karakter masing-masing Iya, individu. iya. Bahkan dari 30 anak kayaknya karakternya 30 ya Bu. 30 macam karakter itu Nah, Mas 30 Iqbal. macam. Betul. Ya. Dan itu perlu kita fasilitasi semua gitu Bu. Betul. Nah itu salah satu caranya dengan pembelajaran berdiferensiasi Mas. Oke. Jadi kita kelompokkan nih anak-anak sebelum memulai pembelajaran kita kasih tes diagnostik gitu. Kita analisis dulu seperti Iya, apa sih dianalisis dulu. ya kemampuan awalnya anak-anak gitu. Kemudian kalau misalnya sudah dapat 1, 2, 3 kategori, kemudian kita sesuaikan dengan pembelajarannya. Jadi kita libatkan anak gitu, libatkan anak dalam melaksanakan atau perencanaannya kita Iya, juga libatkan merancangnya seperti ya itu. merancang pembelajarannya juga kita libatkan. Nah di situ kan kita mendorong student agency anak-anak gitu Mas. Oke, dan Bu Ratna ini sebagai kepala sekolah, kira-kira skill apa nih yang harus dimiliki seorang guru agar mampu membimbing murid-muridnya agar memiliki jiwa kepemimpinan untuk gurunya sendiri? Untuk gurunya sendiri gitu ya Mas ya. Yang pertama selain tadi sebagai role model itu ya Mas ya. Kalau role modelnya itu kan berarti kalau misalnya muridnya pengen punya student agency, pastinya gurunya juga harus punya itu dulu. Oh iya, agar bisa dicontoh tentunya. Agar ya. bisa dicontoh tentunya ya. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan muridnya tadi, berarti guru juga harus terus belajar, mau belajar mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti mungkin diklat, seminar, kemudian pembelajaran melalui daring dan sebagainya. Itu guru harus mampu meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Jadi jangan bodo amat lah gitu. Kita harus peduli dengan inilah kondisi Gen Sadar Z diri ini. ya, Bu. Iya, sadar diri ya. Sadar diri dong harus menyesuaikan dengan kebutuhan Betul, belajar menyesuaikan anak. dengan kebutuhannya. Oke. Apapun itu. Berarti guru kita juga harus mau bisa. belajar juga ya di sini. Harus Mas. Iya. Kalau misalnya guru nggak belajar, nanti anak bisa lebih pintar karena anak belajar dari gadgetnya ini loh Mas, dari internet ini. Karena kita bisa tanya apapun lewat Internet itu ya, makanya guru juga harus belajar nih bisa mengimbangi Mbak Google ya istilahnya apa Betul itu sekali. ya. AI Bu. AI ya. ya AI Ya Allah sekarang saya juga masih sudah zaman ada. kapan sih ya udah ganti AI. Oke, baik. Seru sekali nih pembahasan kita hari ini mengenai menumbuhkan kepemimpinan murid melalui student agency. Dan kembali kami ingatkan untuk Pesona Inspira yang mendengarkan, baik melalui radio konvensional atau melalui link streaming kami, Pesona Inspira bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp ada di 0823 2383 9996 dan kami akan kembali sesaat lagi. Dialog hari ini. Baik, Pesona Inspira kembali di Bincang Pendidikan masih dengan tema menumbuhkan kepemimpinan murid melalui student agency. Tentunya saya Iqbal Santosa sebagai host tidak sendiri, masih bersama dengan kedua narasumber kita yaitu Ibu Ratna Sari Dewi selaku Kepala SD Negeri Gondang Watu Malang dan Ibu Ais Nur Elisa selaku Guru SD Negeri 2 Wonoroto Watu Malang. Kita sudah membahas banyak hal tadi mengenai kepemimpinan murid melalui student agency, banyak juga tantangan-tantangan yang dilalui serta ada pembahasan mengenai sebenarnya siswa-siswi ini sudah memiliki karakter ataupun sifat-sifat uniknya masing-masing. Guru ini hanya bertugas untuk mempertebal karakternya saja. Betul. Dan kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui
up kami. Ini pertanyaan yang pertama. Selamat siang Mas Iqbal dan juga narasumber. Perkenalkan saya dari Roni di Sukoharjo. Ingin bertanya nih, bagaimana mewujudkan lingkungan siswa yang bisa menumbuhkan sikap tangguh dan bisa bangkit. Sedangkan seperti yang kita ketahui, mungkin kebanyakan orang tua seringkali memanjakan anaknya sehingga sulit tumbuh rasa tanggung jawab seperti itu. Silahkan, mohon dijawab. Oke. Baik. Siapa dulu nih, Mbak Elis? Monggo Ibu. Oh, saya dulu. Oke. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya dari Mas Roni ya, Mas Iya, Iqbal, betul. ya. Terkait bagaimana menumbuhkan lingkungan yang gimana tadi? Lingkungan yang bisa mewujud- menumbuhkan ini apa namanya sikap tanggung jawab serta rasa tangguh. Iya, oke. Mungkin gini ya. Ada beberapa cara mungkin untuk mewujudkan lingkungan yang bisa mendorong anak biar punya rasa tanggung jawab dan lebih tangguh gitu ya. Salah satunya dengan memberikan, yang pertama mungkin ya, berikan tugaslah sesuai dengan usianya. Berikan tugas sesuai dengan usianya, mulai dari hal-hal kecil, kemudian tingkatkan secara bertahap. Sesuaikan dengan minatnya tadi anak ya, disesuaikan dengan minatnya, bakatnya gitu. Kemudian yang kedua, berikan contoh yang baik. Berikan contoh yang baik, jadilah role model. Libatkan anak dalam kegiatan keluarga, kegiatan sosial, kegiatan di sekolah yang bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid sehingga anak bisa lebih bertanggung jawab dan lebih tangguh. Kemudian jelaskan kepada mereka tentang pentingnya tanggung jawab. Berikan penjelasan yang sederhana, kalimat-kalimat yang mudah dimengerti oleh anak dengan bahasa-bahasa anak. Kemudian hubungkan dengan kehidupan yang nyata. Berikan kebebasan dan pengawasan, berikan ruang untuk mencoba bagi anak. Izinkan anak untuk membuat keputusannya sendiri, meskipun terkadang mereka akan membuat kesalahan gitu ya. Tapi kita harus bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan istilahnya segitiga restitusi ya Mbak Elis ya. Kemudian berikan bimbingan, bantu anak untuk belajar dari kesalahan mereka itu dan mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Kemudian berikan apresiasi, tentunya berikan apresiasi pada setiap usaha yang mereka lakukan. Berikan pujian yang spesifik. Kadang-kadang kita pelit ya Mas ya. Kita pelit untuk memberikan pujian kepada anak kita saja lah, anak saya sendiri. Kadang saya juga gengsi Mas gitu ya istilahnya, memberikan pujian kepada anak. Pujilah usaha anak, bukan hanya hasil akhirnya. Misalnya katakanlah kamu berusaha keras merapikan kamarmu, hasilnya bagus sekali gitu. Hanya dengan kata-kata seperti itu anak bisa besar hatinya. Timbul. Iya, kemudian rayakan keberhasilannya. Maksudnya bagaimana? Rayakan setiap pencapaian anak sekecil apapun itu. Oke. Iya, berikan apresiasi, penghargaan kepada anak. Kemudian ajarkan tentang konsekuensi. Konsekuensi ketika dia melanggar kesepakatan awal. Jelaskan, ajarkan konsekuensinya, jelaskan akibat dari tindakannya, jelaskan pada anak bahwa setiap tindakan ini memiliki konsekuensi, baik itu konsekuensi yang positif ataupun konsekuensi yang negatif. Kemudian bantu anak bertanggung jawab atas tindakannya. Jika anak membuat kesalahan, bantulah mereka untuk memperbaiki situasi dan belajar dari pengalaman. Dari kesalahannya itu, jadikan pengalaman. Kemudian kita sebagai guru ya tentunya di sekolah ya, baik itu di sekolah ataupun di rumah, karena ini tadi ada kaitannya dengan orang tua yang sering memanjakan gitu. Betul. Ya Mas ya. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Jangan hanya mau didengar tanpa mau mendengar apa yang ingin disampaikan oleh anak kita. Kemudian dengarkan keluhannya, apa kekhawatirannya, dengarkan dengan penuh perhatian ketika anak berbagi perasaan mereka. Kemudian berikan dukungan emosional ketika anak terpuruk, ketika anak melakukan gagal dalam melakukan sesuatu. Berikan dukungan secara emosional. Tunjukkan pada anak bahwa kita guru ataupun
posisi sebagai orang tua selalu ada untuk mereka. Kita ada untuk mensupport mereka. Kemudian libatkan anak dalam pengambilan keputusan, beri pilihan, jelaskan alasan di balik setiap pilihan tersebut. Dan yang 9, tentunya konsistensi dalam penerapan aturannya. Buat aturan yang jelas, konsisten dalam menegakkan aturannya. Jangan di awal iya, di tengah tidak, di akhir iya lagi. Anak akan bingung menerimanya. Kemudian berikan waktu dan kesabaran. Menumbuhkan rasa tanggung jawab itu membutuhkan waktu. Jangan berharap anak langsung menjadi tanggung jawab dalam semalam, karena itu butuh proses. Jadilah sabar dan terus berikan dukungan kepada anak. Teruslah memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak. Jangan berhenti, jangan bosan ketika anak berbuat salah, kemudian kita sudahlah, biarkanlah begitu saja. Jangan, kita terus berupaya itu, jangan patah semangat. Kemudian tips tambahannya nih ya Mas ya, tadi kan ada yang menyampaikan orang tua memanjakan anak. Ya itu ya, hindarilah hal itu ya, yang terlalu memanjakan anak itu. Jangan terlalu memanjakan anak, biarkan anak mengalami kesulitan dan belajar dari pengalaman. Kemudian hindari membandingkan. Tadi saya sedikit diskusi dengan Mbak Elis, jangan dibanding, dibanding kayak gitu, karena kita nggak senang, kita sebagai orang tua saja nggak senang ketika kita dibandingkan. Betul. Iya, apalagi anak. Coba kamu seperti dia, anaknya dia itu begini loh, kok kamu tidak bisa? Itu anak sangat tidak suka dengan cara orang tua memperlakukan anak dengan membanding-bandingkan seperti itu. Kemudian libatkan anak dalam kegiatan sosial, agar anak itu bisa berinteraksi dengan teman-temannya, baik itu teman sebayanya, kemudian dapat membantu anak belajar gitu ya Mas ya, tentang kerjasama dan tanggung jawab. Ya mungkin itu Mas yang bisa sedikit gambaran untuk menumbuhkan, bagaimana cara menumbuhkan rasa tanggung jawab anak sih, karena sekarang banyak orang tua yang memanjakan anak gitu. Itu mungkin Mas Iqbal. Ada tambahan mungkin dari Mbak Elis? Oke. Berarti kita butuh treatment ya Bu, treatment tertentu kepada anak untuk menumbuhkan tanggung jawabnya seperti itu ya Bu. Ada banyak sekali tips dari Bu Dewi. Kalau saya rangkum itu butuh suasana yang kondusif ya Bu, baik di rumah, baik di sekolah gitu ya Bu, untuk menumbuhkan tanggung jawabnya, entah itu saling menghormati di rumah, buat kondusif suasananya, kemudian komunikatif di rumah, saling berkomunikasi terbuka gitu ya Bu. Betul. Kemudian juga tadi sudah disinggung apresiasi. Meskipun verbal ya Bu. Betul. Ya, dari yang terkecil lah verbal. Betul sekali. Ya, dan jempol. Yang perlu diingat ini satu, menumbuhkan rasa tanggung jawab itu proses yang berkelanjutan. Betul. Tidak bisa instan. Saya pengen anak tanggung jawab sekarang juga anak bisa tanggung jawab. Enggak, tapi ini berkelanjutan gitu. Ya, mungkin itu Mas Iqbal. Okay. Ini kebetulan juga ada pertanyaan lagi yang baru masuk. Ini nambah, ada dari Mbak Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Ratna dan juga Ibu Ais. Luar biasa sekali. Ini ingin bertanya nih. Untuk pertanyaan yang pertama, pernahkah tidak menemui kendala saat menerapkan student agency di sekolah Anda? Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Beliau juga mengucapkan terima kasih dan selamat merayakan Hari Korpri yang ke-53. Wassalamualaikum. Terima kasih. Mungkin Mbak Elis mau nih, coba kendalanya yang kendalanya pernah dialami. Kendalanya ketika kita menerapkan student agency, sepertinya ada aja ya Bu, baik ada. di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Nah, setiap siswa, balik lagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa karakter siswa itu beda-beda. Nah, kemungkinan ada yang cepat menangkap atau ada yang kurang cepat untuk menangkap, maka kita tetap harus fasilitasi. Nah, salah satunya untuk dapat memfasilitasi hal itu, kendalanya itu kita bedakan tetap Mas. Treatmentnya kita bedakan. Yang kurang kita kasih tugas yang lebih sederhana, kemudian yang sedang kita kasih tugas yang normal nih, kemudian yang sudah bisa berlari kencang, kita kasih tugas yang lebih tinggi, ya tingkatannya gitu, seperti itu. Kemudian entah itu dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler ataupun ekstrakurikuler, semuanya bisa kita terapkan student agency-nya Mas. Ya, karena itu setiap pembelajaran itu ada
bisa kita pilih ya, mau kita kasih VCO-nya di sebelah mana, tetap kita bisa masukkan. Entah di intra, entah di ko, entah di ekstra, itu kita tetap masukkan VCO-nya tadi. Supaya anak itu secara natural itu bisa lama-lama bisa menyadari bahwa oh, kita tujuan pembelajarannya seperti ini. Maka kita harus mengambil keputusan sesuai dengan yang tadi tujuan pembelajarannya tidak keluar koridor. Kemudian guru tetap harus mengawasi, membimbing supaya tidak keluar koridor lalu sampai ke pengambilan keputusannya. Setiap siswa kalau bisa nih ya Bu, setiap siswa mengambil keputusannya sesuai dengan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, berarti memang sebenarnya hal-hal tersebut juga bisa diaplikasikan di berbagai macam kesempatan ya Bu. Betul. Tidak hanya mungkin di kegiatan pembelajaran yang memang konvensional saja, tapi di berbagai aspek juga bisa. Bisa. Oke, nah ada satu tambahan lagi baru masuk dari Ibu Fatina. Ibu guru dan Bu Kepala Sekolah ini ingin bertanya nih, bagaimana dengan tipe anak introvert untuk tema kita hari ini? Bagaimana cara mengatasinya? Nah ini mungkin untuk anak-anak introvert kan cenderung lebih diam, lebih susah bersosialisasi, serta mungkin cenderung lebih menutup diri. Ini bagaimana cara menghadapi anak-anak yang seperti itu? Silahkan. Baik, monggo Bu Dewi dulu. Ya oke. Kalau mungkin kaitan dengan apa tadi ini student agency dengan anak-anak yang introvert ini. Betul. Ya Mas ya, karena anak-anak introvert itu ya lebih cenderung dia suka yang menyendiri gitu ya Mas Iya, ya. betul. Asik dengan dunianya. Asik dengan dunianya Iya, sendiri. asik dengan dunianya sendiri. Nah, kita juga jangan paksa anak untuk disamakan dengan yang lain, karena ya tadi diferensiasinya ini kita harus jalan Mas, bener-bener guru di apalagi sekolah dasar ya. Sekolah dasar itu kan dasarnya ya Mas, namanya juga sekolah dasar. Nah kita juga harus paham nih karakter masing-masing anak ini, makanya di awal tadi ada asesmen diagnostik itu tadi. Nah kalau memang benar-benar anak tidak bisa, tapi masing-masing anak punya karakter itu ya, tetap punya karakter itu. Hanya gimana gurunya itu dia bisa jeli mengambil strategi biar anak ini bisa agak sedikit terbuka lah, paling tidak agak sedikit terbuka, mungkin dengan ngobrol dari hati ke hati dulu gitu kan, karena kita kan tidak bisa menyamakan dengan yang lain Mas. Anak introvert kita samakan dengan yang lain, pembelajarannya kita samakan. Anak suruh berbicara di depan kelas, ya mungkin dia tidak bisa. Tapi dengan cara yang lain, mungkin dengan cara, karena introvert mungkin dengan cara menulis saja atau dengan menggambar saja. Gitu ya Mbak Elis ya. Kegiatan pembelajarannya seperti itu Mas. Untuk menumbuhkan kepemimpinannya. Kan tidak harus berbicara toh. Betul. Boleh dengan menulis, boleh dengan menggambar. Kita kembalikan lagi kepada karakter muridnya itu tadi, hasil dari asesmen diagnosisnya di awal tadi. Iya Bu, kita kembali ke VCO-nya tadi ya Bu. Iya, VCO. Kita ambil suaranya seperti apa. Iya betul. Nah ketika anak ini introvert, masa kita paksa buat nyanyi, masa kita paksa buat presentasi. Iya, nah biasanya materi itu ya Mbak Elis ya, materi di maka pembelajarannya kita itu. kasih solusi yang lain. Cara-cara dia menjelaskan itu misalnya pakai gambar mungkin Bu. Iya boleh. Mungkin juga pakai puisi atau mungkin juga pakai tulisan. Betul sekali, surat. pakai puisi, pakai surat. Mungkin dia nggak berani ngomong ya Mas ya. Ya sudah, kamu sampaikan ide kamu lewat tulisan. Nanti kirim ke Bu Guru, atau mungkin mau caranya seperti apa? Bolehlah menurut versi kamu sendiri. Betul. Gitu. Iya betul. Gitu. Karena sebenarnya pada hakikatnya ada banyak cara untuk mengekspresikan keinginan dari murid juga. Betul sekali. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah, karena waktu kita juga sudah hampir habis, berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu menumbuhkan kepemimpinan murid melalui student agency. Mungkin untuk kedua narasumber silakan untuk memberikan closing statement berkaitan dengan tema kita. Silakan. Mungkin dari Bu Ratna terlebih dahulu. Oke. Terima kasih Mas Iqbal atas kesempatannya sore. Itu jadi belibet kan ngomongnya. Semangatnya tapi pagi ya Bu. Semangatnya pagi. Soalnya semangatnya pagi, jadi ngomongnya pagi gitu. Asik sekali nih ngobrol sama Mas Iqbal, sama Mbak Elis. Semoga next kita dapat kesempatan lagi untuk bincang-bincang seperti ini ya Mas ya, sharing-sharing, berbagi gitu, ngobrolnya asik. Nah, baik teman-teman, pendidikan itu bukanlah persiapan untuk kehidupan, tetapi pendidikan adalah
kehidupan itu sendiri. Jadi mari kita nikmati hidup kita agar kita selamat gitu. Seperti tadi filosofi KHD, membawa kita biar bahagia. Itu Mas. Oke, luar biasa sekali. Kemudian silakan kepada Ibu Ais. Oke. Melalui student agency ini, kita sebenarnya tidak hanya belajar bagaimana cara kita mengajar, tapi belajar bagaimana mengajarkan cara belajar bagi murid-murid kita. Menciptakan suasana belajar yang inklusif ya Bu ya. Iya. Bagaimana setiap anak itu berhak kita dengar suaranya. Maka kita harus buka telinga kita, hati kita luas-luas, berikan kesempatan mereka untuk berkembang. Dengan student agency ini, kita berharap akan ada budaya inisiasi diri. Gitu ya. Kalau saya boleh mengutip dari Carl Rogers, beliau mengatakan the only learning which significantly influences behavior and education is self-discovered. Yang artinya, satu-satunya pembelajaran yang signifikan dapat mempengaruhi perilaku dan pendidikan adalah pembelajaran yang ditemukan sendiri. Oke, Keren, luar biasa. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini mengenai menumbuhkan kepemimpinan murid melalui student agency. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita. Ada Ibu Ratna Sari Dewi selaku Kepala SD Negeri Gondang Watu Malang. Terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama Mas Iqbal. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kedua kita, ada Ibu Ais Nur Elisa selaku Guru SD Negeri 2 Wonoroto Watu Malang. Terima kasih. Sama-sama Mas Iqbal. Dan juga terima kasih kepada Pesona Inspira yang sudah mendengarkan Bincang Pendidikan edisi hari ini. Jangan lupa terus dengarkan Bincang Pendidikan setiap hari Jumat mulai dari jam 1 siang. Tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.